Kenapa sih harus 8274? Kenapa ya harus 8274? Kenapa harus 8274? Simak video 8274 saat lagi. Welcome back to Siput Hutan, and this content is brought to you by GNT. Buat kalian semua yang pengen jadi mitra agentnya GNT, ini adalah saat yang tepat. Langsung aja kalian klik di deskripsi, ada nomor telepon, ada cara-caranya semua lengkap ya. Kalau kalian malas ngeklik, ini ada nomor teleponnya. Tawing. Oh, aduh di atas ini. Kita sekarang punya sesuatu yang benar-benar ditunggu-tunggu. Ya, apakah itu? Kita akan melakukan deep review dari sebuah RC kenamaan yang udah pasti beken dan keren abis, yaitu RGT alias RGT. Jadi mohon maaf videonya terlambat karena ada 1-2 hal. Jadi ya dimaklumin aja kan sekarang zamannya COVID ya. Kita sekarang punya RGT terbaru dengan tipe 86190. 86190. Ada 3 varian warna. Ini kotaknya. Ini gede banget ya. Masih masuk ya. Jadi ini tampilan depannya. Oke, ini tampilan sampingnya. Di sini jelas banget ya. Terlihat semua detail produknya ada di situ. Jadi kalau kita lihat ini, saya mesti nyontek kerpean ini ya. Nggak bisa kelihatan ini gimana nih. Jadi di sini semua lengkap ya. Spesifikasi gardan semua lengkap di sini dan lain sebagainya. Mulai dari dinamo di sebelah sini ya. Di sebelah sini ada dinamo, di sebelah sini ada tipe gardan, di sini ada engine bay, di sini ada mobilnya itu sendiri, dan di sini harusnya itu shockbreaker di sini, betul ya? Ukurannya gede banget ya kotak ini ya, jadi buat kalian semua ini pasti akan jadi RC yang ditunggu-tunggu juga. Nah, di sini ada gambarnya ini pegulat apa ini ya? Smackdown ya. Buat kalian semua yang atlet Smackdown, ini adalah kit yang tepat. Sekarang kita buka aja ya. Di sini ada remote-nya. Kita lihat remote-nya ya. Remote-nya menggunakan Dumbo RC dengan tipe seperti biasa. Di sini ada 6 channel yang bisa kita lihat ya. Jadi udah lengkap banget. Kita singkirin dulu perlengkapan yang lain. Di sini ada warna hitam. Kebetulan yang kita lihat ini warna hitam ya. Mau warna hitam atau warna yang lain? Ada hitam, kuning, putih. Kuning lah. Iya, hitam terlalu mainstream ya. Tunjukin dulu biar netizen tahu. Ini warna hitam. Loh, warna hitam kan? Kelihatan? Carikan kita warna kuning. Kuning apa putih? Oke, jadi ini remote-nya 6 channel. Lalu dia dapat buku panduan petunjuk dan apa ini? Saya nggak tahu ini. Benda apa ini? Di kotaknya tadi ada. Bentar. Oh, ternyata itu. Jadi dia dapat tutup transmission yang bisa ngatur drive shaft kita jadi reverse atau tidak reverse. Ini 1 poin. Hebat. Oke, sekarang kita masuk ke RC-nya sendiri. Inilah dia. Ini tuh kalau orang ngomong itu RC ini tuh Toyota Land Cruiser tipe Jojo. Ini RC-nya tipe apa, Jo? Bandera, betul. Oke, di dalam kotak ini masih ada kotak lagi. Apakah ini? Kosong. Oke, jadi inilah dia RC-nya dengan wheelbase 324 ya. Ngomongnya dia 324, betul nggak sih? Oke, wheelbase dia ada di... Kita cari penggaris dulu. Wheelbase-nya 324. Tapi mata saya bilang ini 325. Ya, nearby itulah. Jadi benar-benar ukurannya ini seperti ukuran dari Traxxas. First of all, Bundera kali ini itu punya sedikit perbedaan daripada Bundera sebelumnya atau Bundera yang asli. Kenapa? Karena ini scale-nya kan 1:10. Tetapi untuk Bundera beneran ini agak terlalu oversize. Betul nggak, Jun? Bundera sama VX itu kan sama ya? Beda. Apa bedanya? Jangan bilang... Beda dong, beda tahun. Beda. Ukurannya lebih gede yang ini? Lebih gede Bundera memang ya? Sama, ukurannya sama. Ukurannya sama kayak VX kan? Harusnya berarti dia tidak selebar ini, betul kan? Kamu bayangin VX model Kijang Krista. Ya enggak ya, maksudnya VX yang bener-bener VX lah. Kalau kan yang terakhir beredar itu kan killer body, itu kan pick up ya, jadi agak sedikit beda ya. Ini maksudnya seperti itu, tetapi body ini nggak license.
Jadi agak beda-beda gitu. Beda-bedanya di mana? Jadi size-nya dia agak sedikit lebar. Dan warna ini adalah warna kuning. Kalau kita ngelihat ini warnanya warna peach. Awesome peach. First of all, impresinya itu yang saya suka ada mudguard. Tapi kenapa mudguardnya cuman belakang doang, nggak sampai depan? Saya juga nggak tahu. Jadi kalau kalian pengen mudguard ini depan belakang ada, bisa beli 2, ditancepin di situ. Yang satu nggak usah pakai mudguard. Itu tetap keren kok. Lalu dia sudah menambahkan ladder di sini. Ladder ini tangga. Terus ini ada botol minum ya. Ini adalah tempat air ya. Jadi tempat air, menyimpan air itu di sini. Bisa juga menyimpan bensin, bisa juga menyimpan oli, apapun bisa disimpan di sini. Ya, jadi kalau orang adventure pasti paham lah. Sampai di sini menurut saya bagus banget. Cuman ya itu tadi over size. Ya, oversize, setuju ya. Masa ini sama Rubicon besaran ini itu kan ya agak gimana gitu. Cuman ya kalau dari detail yang lain perfect semua ya. Jadi bumper plastiknya ini pun keren loh, nyambung sampai di sini ya. Saya juga heran kalau ada orang yang berani nyopot ini loh, saya heran. Kenapa dicopot? Dari sisi eksterior lalu kita ngelihat dari ban. Ban ini pakai plastik ya, jadi bukan metal, dan ini glue, bukan bedlock, dengan tipe vented alias bolong. Untuk desain kardan dia menggunakan portal Excel ala Traxxas. Lalu dia juga menggunakan link yang kokoh banget ya. Jadi kita bisa lihat dia itu rapat banget. Ini lebih rapat kayak kemarin sih. Nah, dia juga menggunakan link yang bisa di-adjust. Ini ada lubangnya, ini bisa di-adjust. Panjang pendeknya tinggal masukin screwdriver. Beres. Tipe kardan portal dengan diff depan belakang independen yang bisa di-lock atau di-unlock. Ini bener-bener kayak Traxxas. Profil ban ini juga menarik karena bannya ini menurut saya juga bagus banget. Di sini kita bisa lihat dia punya jarak yang cukup menarik, tetapi di tengah dia juga punya kerapatan yang sangat ideal. Jadi ini bisa disebut ban all-round. Tulisannya di sini Baja Pro XS. Baja Pro. Kenapa dikasih nama Baja-Baja? Saya juga nggak tahu. Oke. Sekarang tiba saatnya kita sudahi. Belum ya? Ini pasti lama, judulnya Deep Review. Peletakan servo ada di atas, dia menggunakan panhard depan, dan di sini ada putaran. Kalau diputar gini, dia bisa kebuka. Tapi bukanya nggak bisa loss ya. Di sini dia bisa, kalian lihat ada engine bay. Oke, jadi kita tutup dia lagi. Nutupnya tricky banget ya. Jadi kita nutupnya harus begini, terus diputar lagi. Kayak Vespa banget gitu. Sampai di situ di bodi ada pertanyaan. Roof rack dari plastik. Lampunya masih stiker, belum bisa nyala, Pak. Juga nggak ada kabelnya ini. Asli ini stiker ini. Kalau kalian lihat ini, tak kopek bisa nih. Boleh dikopek ini. Realistic sticker. Lampu depan, wow, lampu depan bisa nyala ini. Ada modulnya lagi. Ini juga. Ini tempatnya doang. Belum ada bolamnya. Kenapa kok nggak ada bolamnya? Saya juga nggak tahu. Ada bolamnya nggak sih? Nanti kita cek bareng-bareng. Masa nggak ada bolamnya? Kayaknya ada sih. Asli nggak ada, John. Belum dipasang. Jadi kalau kalian lihat ya, ini kamera ngezoom bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Bisa ya? Kalau kalian lihat di sini loh. Loh. Tangan saya tembus. Spion bisa dibuka. Ya, jadi adjustable. Bisa diseretin, bisa kendor juga. Jadi layaknya spion umumnya lah ya. Kuat nggak spionnya? Kuat. Bisa patah nggak? Nggak. Kalau pas main dilepas atau ditutup. Oke, lanjut kita sekarang masuk ke dalam bodinya sendiri. Saya lihat di sini ini pakai klip di depan 2 biji. 1 dan 2. Engsel nggak ya? Saya nggak tahu. Nggak engsel. Dia nggak pakai teknik engsel ya. Jadi klip 4 harus dilepas semua dan diangkat seperti ini.
Well, habis ini semua keangkat. Kita bisa lihat dia ada ususnya di sini ya. Usus. Ini kabel ya. Kabel yang menghubungkan ke modul lampu. Jadi dia punya modul lampu yang terpisah. Which is kalau mau buka ini juga repot, butuh effort. Boleh dibantu spidol hijau. Saya akan kasih tanda ya. Supaya nggak kebalik. Oke, ini kalau dicabut, jedep, gini. Nah, jadi ini ibu-ibu, kalau mau lihat, kok ibu-ibu ya? Bunda-bunda gitu ya. Ini bukan mainan murah, bunda. Jadi lampunya ada 4 yang di depan. Jadi lampu ini nyala. Lampu belakang ini juga ada, kiri kanan ini juga nyala. Semua terinstalasi baik sekali oleh kabel dengan body clip yang cukup rapi ya. Nah, sampai di sini kita akan lihat lampu yang ada di atas ini belum ada instalasinya. Jadi ya kita harus masang instalasi tambahan karena di sini juga ada engsel ya. Untuk body cukup kuat, cukup detail, cukup enak ini kalau dibuat foto-fotoan ya. Jadi cukup baik. Bodinya 1 sampai 10 berapa, Cuk? Ya, saya setuju dengan 8. Cuman yang agak kurang rumah tawon ini ya. Ini kenapa snorkel segini gede ya? Nanti bisa dimasuki tawon. Duh, ini kunci Vespa. Kamu naik sepeda motor Vespa bukan sih? Oke, jadi itulah bodinya ya. Akan dilanjutkan oleh teman Johan untuk melihat lebih detail. Oke, ini adalah sasisnya. Jadi ini adalah kitnya. Kitnya ini menggunakan basic yang agak beda daripada RGT-RGT sebelumnya yang mengadopsi axial. Ini ada campuran Traxxas, ada campuran axial 3, dan ini totally kit yang berbeda. Jadi menurut saya sih cukup menarik untuk dipelajari ya. Dengan konektor T-plug seperti ini ya. Jadi T-DIN, ini namanya T-DIN. ESC-nya dia ini diklaim punya ukuran berapa ini? 60 ampere. Jadi 1060. 1060 yang bisa diatur untuk crawler, boat atau brake sport race ya. Jadi seperti biasa pengaturannya tetap sama. Untuk drag brake nggak bisa diatur, yang bisa diatur hanya cut off. Dia cut off-nya pakai LiPo atau pakai NIM ya. NIMH itu baterainya. Kalian bisa pilih-pilih di sini. Nah, untuk motor dia menggunakan ukuran motor 550. Tapi untuk kemampuan 550 berapa T kita masih belum jelas di sini. Untuk servo dia menggunakan 25 kilo. Ya, jadi 25 kilo bawaan pabrik. Untuk receiver ada di sini. Untuk selanjutnya penggerak ya. Jadi penggerak servo ini adalah untuk diff depan, ini untuk diff belakang. Dan yang kecil ini adalah untuk transmission. Jadi dia pakai micro servo kayak punya Traxxas. Micro servo ini agak sedikit ganggu ya kalau menurut saya, karena micro servo ukuran seperti ini yang waterproof dan metal itu setahu saya pakai TR4 dari Power HD yang harganya satunya itu sekitar 400 sampai 500-an. Agak gimana gitu ya untuk maintenance-nya. Nah, ini bisa kalian akalin diganti ke servo besar. Jadi masih aman juga. Dia melakukan peletakan receiver di dalam kotak receiver ini seperti biasa. Dan untuk edisi kali ini dia menggunakan konversi dinamo depan ya. Motor depan dengan transmisi. Nah, kalau kalian tanya ke saya tadi itu yang untuk tutup reverse itu di bagian sini loh. Di dalam sini bisa kalian ganti reverse atau non reverse. Kalau kalian tanya ke saya, standarnya dia ini reverse atau enggak? Standarnya dia ini sekarang sudah menggunakan transfer case reverse. Loh, ngapain kok diganti? Nah, kan kalian tanya ini nanti bisa diganti enggak? Ya, di situ dia bisa ganti. Ya kalau mau diganti ya diganti, kalau enggak ya enggak. Oke. Lanjut ke yang lebih detail, yang lebih rapi ya. Di sini saya suka ngelihat inner fendernya dia ini. Inner fendernya ini rapi banget, nyambung seperti layaknya inner fender dari GRC. Kalau ada yang pernah lihat GRC itu nyambung gini, rapi, bagus ya. Jadi
Penting banget. Kenapa ya? Karena supaya nggak kotor. Jadi kalau kita main itu kotorannya di bawah-bawah aja. Oke, lanjut. Motor sudah kita bahas, servo sudah kita bahas, 25 kilo, micro servo juga udah kita bahas, receiver juga udah kita bahas, ISC juga udah pada tahu 1060. Yang paling saya amazed dari kit ini ada di suspension. Ya, jadi suspensionnya dia ini menggunakan suspension 90 all metal dengan model piggyback. Tapi dia punya per ya. Per yang cukup bagus ya, sehingga kalau kita lihat di sini, per ini itu punya resistan yang cukup bagus ya. Jadi dia itu lembut dan dia punya absorber ya atau hidrolis ngomongnya ya. Jadi tabung di dalam itu yang cukup besar sehingga bisa di set ya. Jadi dia bisa lembut banget gini. Tapi dia juga agak keras. Memang kesannya dia jadi agak kaku dan rigid ya. Tapi kalau kita mau ganti dia ke hard body, nanti ini akan jadi sedikit menarik. Karena kita nggak perlu beli shock lagi. Jadi ya, shock ini bisa dipakai. Untuk hard body kuat banget. Ini lembut banget. Hawa-hawanya ini adalah hawa-hawa Traxxas, hawa-hawa Yikong lah ya. Kalau Traxxas mungkin kejauhannya Yikong ya. Jadi ini saingannya Yikong banget. Saingannya Cross RC banget. Overall dari unit ini, dari kit ini ya, kalau dari kit ini itu menurut saya pribadi menarik ya, karena menawarkan experience main RC yang jauh berbeda, karena kita bisa merasakan sensasi open on off diff depan belakang itu dengan lebih enak ya, karena itu perlu banget. Kenapa itu perlu? Karena buat alignment, buat masuk-masuk ke dalam obstacle itu kalau diff depan dibuka, masuknya itu enak. Katanya harus lock. Iya, lock itu dibuat naik ya. Jadi kalau masuk itu nggak naik, itu enak pakai open. Tapi kalau sudah manjat-manjat, crawling, nah itu harus pakai lock. Fitur itu bisa kita rasain bersama. Jadi ya menarik banget. Nah, lanjut kita ngobrolin ke kelebihannya sudah ya tadi ya. Kekurangannya. Nah, kekurangannya menurut saya ini satu ya. Ukurannya terlalu lebar, terlalu bongsor. Jadi kalau kita mau ganti custom hard body, otomatis kita harus potong inner fender ini dan lain sebagainya, kita mau coak. Terus kalau kalian pengen bangun kit ini pakai apa itu namanya killer body ya, mau konversi langsung, otomatis kit ini jadi kelebaran ya, betul ya. Jadi ya agak perlu penyesuaian ulang. Lalu masuk ke area yang sedikit menurut saya unik itu ada di bumper depan sini. Nah, bumper depan ini desainnya bagus, cuman ya ini brace-nya ini kan plastik, jadi kita harus tetap ganti brace menggunakan tipe RGT. Jadi kalau yang di 86110 atau di RGT sebelumnya kan bisa combine langsung ke axial. Nah, ini kalian harus tetap mempertahankan ini. Kalau mau ganti metal harus cari yang RGT metal parts. Spare dari gear ini menurut saya terlalu jauh ya. Jadi ini bunyi keracak-keracak kerusakan enggak. Jadi nggak ada yang salah dari spare. Cuman kalau menurut saya agak kejauhan, dan kalau mungkin kalau dibuat lebih rapat sedikit ya jauh lebih baik. Nah, pro dan kontranya apa kalau itu? Kalau masalah gear ya, spelling gearnya itu renggang, kitnya jadi lebih ringan, terus lebih tidak mudah panas, rusak nggak rusak sama aja. Jadi, kalau spare-nya itu jauh nanti gampang habis. Iya, kalau spare-nya itu rapet, dinamonya gampang kebakar juga. Sama. Jadi, nggak soal kalau itu, kalau menurut saya. Nah, yang soal adalah ketika kita menggunakan brushless ya. Ketika pakai brushless, spare yang agak jauh itu akan menimbulkan kesan agak koking. Agak koking padahal bukan brushless-nya yang koking ya. Jadi brushless sensor ya. Brushless sensor. Nunjuknya gini ya. Itu nanti agak sedikit ada delay-delaynya. Tapi ya overall tidak ada masalah. Kalau pakai 1060 ya menurut saya kurang ya, harusnya 1080. Kalau dari sisi placing berat saya rasa juga cukup ideal karena beratnya itu di depan dan di tengah. Untuk masalah
Yang lain-lain saya rasa tidak ada yang perlu kita khawatirkan dari RGT. Mulai dari kesediaan spare part dan lain sebagainya, semua itu aman. Yang paling menarik menurut saya adalah di posisi link ini ya. Jadi link ini itu menurut saya cukup oke ya. Dia bisa di-adjust gitu. Cuman better kalau kalian mau ini lebih enak, ya kita harus ganti link ya. Karena agak sedikit oblak kalau menurut saya. Oke, jadi inilah dia RGT 86190 yang kalian tunggu. Final terakhir, beli atau nggak beli? Beli atau nggak beli ini agak repot. Kalau saya beli, kenapa? Karena iya ini murah banget gitu loh. Nggak gitu ya ngomongnya. Jadi ini tergolong murah. Kenapa ya? Karena fiturnya lengkap, nggak pakai ribet. Ya, kalau kalian pengen mencari yang lebih sempurna dari ini dengan harga yang lebih kurang sama, kita punya Cross RC. Kalau kalian pengen yang lebih badak lagi, kita ada Yikong. Jadi, menurut saya ini adalah pilihan yang cukup bijak ya. Secara RC Adventure itu di tahun 2020 ke 2021, 2021 dan ke 2022 hingga sekarang banyak yang bisa dibilang ini adalah era RC Adventure yang sekarang ya. Jadi yang terakses banget ini banyak banget diproduksi massal di brand-brand lain yang seperti kita sebutin tadi itu, mulai dari Yikong ada, Cross RC ada, RGT pun ada. Saya yakin kedepannya RC kayak gini ini pasti akan muncul dengan merek-merek yang lain. Kita tunggu Freeman ya. Jadi eranya sudah berubah, menggunakan teknologi yang dulu main RC Adventure itu mentok cuman dual speed, ya sekarang sudah ada diff depan, diff belakang, terus sudah ada transmission yang menjadi sebuah standar. Yang dulu itu hanya bisa dinikmatin di kaum-kaum yang menggunakan Traxxas. Jadi ya pastinya RC Adventure ini tambah seru dengan kehadiran RC-RC seperti ini. Jadi ya, ini adalah game changer yang sangat menarik menurut saya. Kalau saya beli kit ini, ya, dilakukan upgrade atau enggak? Yo pasti dilakukan upgrade. Upgrade yang pertama adalah, enggak pakai ini ya, karena saya sudah punya Radio Link, ya itu kita pakai Radio Link. Upgrade keduanya adalah pakai Fusion atau D1RC. Kenapa ya? Karena kebanyakan dari kit-kit Traxxas ya, itu atau kit Yikong itu pakai Fusion, itu enak banget. Kenapa kok enak ya? Karena memang ukuran KV-nya itu sudah disesuaikan untuk gear ratio yang model seperti ini. Jadi udah banyak yang coba dan itu smooth banget. Kalau kalian pengen cari yang lebih murah D1RC, kalau kalian cari yang gak mau ribet, sudah ada program card-nya, kalian pakai yang Fusion. Ya, ini adalah RGT EX 86190 yang kalian tunggu dengan codename Rescuer ya, Rescuer ya. Jadi Rescuer di sini ada tulisan 76 ya, nggak tahu 76 ini apa, tapi ya intinya RGT 86190 Rescuer 76. Menarik, sudah waterproof. Shocknya bagus. Jadi what are you waiting for, sobatku? Langsung aja kalian gas. Ada di Tokopedia. Sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng untuk tahu update kita, and leave a comment untuk tanya RC ini gimana kalau menurut kalian. Sebenarnya kalau menurut kalian RC ini worth atau nggak worth, tulis saja di kolom komen. Kalau saya worth. Kalau kalian tanya lagi upgrade yang pertama saya lakukan ya karena saya sudah ada RC yang lain, saya ganti receiver pakai Radio Link dan saya pakai brushless Fusion. Kalau kalian nanya ke saya ban perlu diganti apa enggak? Perlu kalau ganti ke hard body. Kalau ini dipasang hard body apa yang harus kita beli? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena hard body-nya di 325 kak susah. Ya, jadi ya kalian harus pinter-pinter melakukan strategi bagaimana hard body 313 menjadi 324 atau 325. Caranya gimana? Ada di video kami yang sebelumnya, jadi cari aja di situ. Sampai ketemu lagi and bye-bye.